Bab 1371, Minggu Cahaya. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Meskipun Hong Mingji agak tidak yakin, sebagai curostua yang telah memiliki konstitusi campuran selama bertahun-tahun, dia juga tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk berbicara keras. Balas dendam yang disebut pria terhormat belum terlambat selama 10 tahun. Selama dia bersedia berbaring, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam cepat atau lambat. Tetapi sekarang lebih baik untuk mengaktifkan mode cucu, agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Memikirkan hal ini, Hong Mingji buru-buru menyesuaikan keadaannya, ekspresinya berubah menjadi malu dan berkata, "Direktur Duan." "Direktur Jiao, saya salah. Alasan insiden ini menyebabkan konflik dan kontradiksi yang begitu besar, pada analisis terakhir, adalah ketidakjujuran pribadi saya. Pertama, Kamerat Zhang Yu dan saya telah mengatakan bahwa selama dia dapat membuktikan laporan pendaftarannya, tidak ada penipuan dan pertukaran manfaat, saya secara pribadi akan menulis surat permintaan maaf untuk menyampaikan permintaan maafnya. Tetapi karena wajah cinta saya, setelah Kamerat Zhang Yu membuktikan bahwa bergabungnya dia dengan tim atletik adalah benar dan efektif, saya memutuskan kontrak dan tidak ingin menulis permintaan maaf, sehingga konflik besar berikutnya terjadi. Jadi itu semua salah saya mengakui kesalahan Anda." Petik 2. Ketika Duan Keiming mendengar ini, dia segera memahami sumber kontradiksi antara kedua belah pihak, diikuti oleh tatapan, dan berkata dengan tidak senang, "Hong Mingji, apakah Anda tahu keseriusan masalah ini? Kantor pengawas Anda akan datang ke lintasan dan lapangan hanya dengan kabar angin. Investigasi tim terhadap Kamerat Zhang Yu sudah merupakan pelanggaran disiplin yang serius. Kalau begitu, karena fakta telah membuktikan bahwa prestasi Zhang Yu tidak perlu diragukan lagi, maka ini adalah kesalahan Anda dalam bekerja. Karena Anda telah melakukan kesalahan terlebih dahulu, maka Anda harus melapor kepada Kamerat Zhang Yu. Sudah sepantasnya menulis pengakuan dosa. Saya tidak menyangka Anda akan melakukan kesalahan dan ingin menghindari tanggung jawab. Sungguh keterlaluan." Jiao De juga berkata dengan tidak senang, "Wakil Direktur Hong. Dari kejadian ini, dapat dilihat bahwa birokrasi kantor pengawas Anda sangat serius. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengawasan disiplin, Anda salah terhadap diri sendiri. Pemeriksaan, apakah tidak ada standar sama sekali? Bukankah wakil direktur kantor pengawas Anda tidak melakukan apa-apa?" Hong Mingji merasakan tekanan dari dua orang besar di biro itu. Meskipun hari ini panas, keringat dingin masih membasahi sekujur tubuhnya. Dia dengan sibuk berkata, "Maaf Direktur Duan. Direktur Jiao, saya benar-benar salah. Dalam hal ini, saya memang melakukan kejahatan. Ada kesalahan kognitif yang serius. Kesalahan ini juga membawa dampak negatif yang besar bagi kantor pengawasan kami. Sekarang saya bersedia menulis permintaan maaf. Saya sepenuhnya memahami kesalahan saya. Saya harus secara aktif memperbaikinya di masa mendatang dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Apakah menurutmu semuanya sudah berakhir hanya dengan menulis permintaan maaf?" Duan Keiming menatap dan berkata, "Aku akan memberitahumu. Kamu harus menulis permintaan maaf lebih dari 5.000 kata kali ini, dan kamu perlu mempublikasikan situasi secara keseluruhan. Pada saat yang sama, kelompok partai akan mempertimbangkan untuk menghukummu dengan peringatan, jadi kamu harus bersiap." Hong Mingji juga merasa getir ketika mendengar ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Mengetahui hal ini sangat merepotkan, dia mungkin juga menulis permintaan maafnya lebih awal. Ini bagus. Mencuri ayam tidak menghasilkan nasi. Tidak ada yang lebih sial daripada dirinya sendiri. Duan Keiming menatap Hong Mingji dengan tajam, lalu menoleh ke Zhang Yu lagi, dan tersenyum, "Zhang Yu. Mengenai permintaan maaf, yakinlah. Direktur Jiao dan aku akan membantumu menatap. Akan memberimu penjelasan yang memuaskan." Jawaban, Zhang Yu Wenyan mendengus dingin, dan berkata, "Maaf, Direktur Duan. Saya baru saja memberinya kesempatan terakhir, hanya saja dia tidak menghargainya. Sekarang tidak masuk akal untuk mengatakan ini, orang-orang dari Komite Inspeksi Disiplin sudah datang. Terserah mereka untuk menanganinya." "Apa?" Semua orang di sekitarku mendengar ini, dan dengan cepat menoleh dan melihat ke arah pintu masuk. Pada saat ini,
kedua mobil itu sudah memasuki gerbang tim lintasan dan lapangan dan berbalik ke arah mereka. Hong Mingji tentu saja terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Komisi Inspeksi Disiplin benar-benar datang. Bagaimana dia akan ditangani? Masih diturunkan pangkatnya. Cepat, dua mobil datang ke kerumunan, dan seorang pejalan kaki membuka pintu dan berjalan turun dari mobil. Zhou Guangguang, Divisi Pengawasan Pertama, Wakil Komisaris, Wakil Pengawas di Komite Disiplin Zonghai. Zhou Guangguang awalnya berencana untuk pergi ke distrik dan kabupaten bawahan untuk inspeksi rutin. Namun, karena panggilan telepon Fang Junyo, dia meminta pengemudi untuk memutar mobil dan langsung pergi ke tim atletik Zonghai. Fang Junyo dan Zhou Guangguang memiliki hubungan pribadi yang baik, tetapi tidak peduli seberapa baik hubungan tersebut, tidak mungkin untuk menunda pekerjaan normal karena pemborosan publik. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Zhou Guangguang adalah orang publik swasta. Tetapi jika Fang Junyo memiliki masalah kecil untuk membantu dirinya sendiri, dia dapat mengatur orang lain untuk melakukannya. Tetapi karena keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik, Zhou Guangguang mengetahui pengaturan di balik insiden tersebut, bukan niat Fang Junyo, tetapi pemimpin tertinggi di kota itu, Ku Rongchang. Zhou Guangguang mengetahui cerita orang dalam ini, dan tentu saja tidak berani mengatur bawahannya untuk melakukannya. Dia hanya bisa melakukannya sendiri, jadi dia untuk sementara mengubah rencana dan pergi ke tim atletik kota untuk melihat situasinya. Ketika Zhou Guangguang pergi ke tempat latihan atletik, dia langsung melihat kerumunan orang berkumpul dan meminta sopir untuk menyetir mobil. Setelah Zhou Guangguang turun dari mobil, dia langsung melihat Duan Kaiming, Direktur Biro Kenalan Olahraga, dan langsung berjalan mendekat. Duan Kaiming tidak menyangka Zhou Guangming benar-benar datang. Dia pikir jika hanya beberapa orang kecil, maka cukup dengan membiarkan petugas biasa Komisi Inspeksi Disiplin berjalan melewati lapangan. Saat itu, dia juga bisa mengandalkan wajahnya sendiri untuk membuat hal-hal kecil terjadi. Ternyata, tetapi sekarang tampaknya masalah ini lebih serius dari yang saya kira. Dijelaskan juga bahwa Zhou Guangguang juga tahu bahwa inilah yang dimaksud Ku Rongchang, jadi dia datang ke sini secara langsung. Duan Kaiming juga dalam dilema. Meskipun dia adalah pemimpin biro olahraga, tingkat administratifnya lebih tinggi dari Zhou Guangming. Namun, orang dari Komisi Inspeksi Disiplin Zhou Guangke jauh lebih istimewa daripada dirinya sendiri, jadi meskipun dia lebih tinggi dari Zhou, dia takut untuk memimpin dirinya sendiri. Setelah keduanya bertemu, Duan Kaiming juga penuh kasih sayang. Pada saat yang sama, dia memperkenalkan Wakil Direktur Pertama Biro Olahraga, Jiao De, kepada Zhou Guangguang. Zhou Guangguang dan Jiao De berkata beberapa saat dengan nada bercanda sebelum mereka berkata, "Ya, Direktur Duan. Saya di sini untuk mencari seseorang bernama Zhang Yu. Apakah dia di sini?" Ya, dia di sini." Setelah selesai, dia berbalik dan berkata kepada Zhang Yu, "Zhang Yu. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Kepala Komisi Inspeksi Disiplin." "Halo Direktur Zhou." "Halo." Setelah Zhang Yu mendekat, keduanya bertemu dan berjabat tangan. Zhou Guangguang tidak menyangka Zhang Yu begitu muda, tetapi kali ini dia tidak datang untuk mempelajari usianya, jadi dia tidak memiliki terlalu banyak rasa malu, dan berencana untuk langsung ke pokok bahasan. "Zhang Yu, aku datang kepadamu kali ini. Kudengar kau punya sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada Komite Disiplin kota kami. Jika kau punya sesuatu atau mengatakan sesuatu yang jauh, kau bisa langsung mengatakannya. Selama itu melibatkan masalah pelanggaran disiplin oleh kader, dan pada saat yang sama berada di bawah yurisdiksi Komite Disiplin kami pasti akan memutuskan untukmu." Kata-kata Zhou Guangguang tidak berarti apa-apa, dan isinya sangat terarah. Terus terang, ia harus bergantung pada Zhang Yudang. Orang-orang yang melihat sekeliling tentu saja melihat ke arah Hong Mingji. Faktanya, dalam kasus ini, jika Zhang Yu mengarahkan jarinya langsung ke Hong Mingji, maka kau tidak perlu memikirkannya. Hong Mingji pasti tidak beruntung. Faktanya, semua orang juga menertawakan nasib buruk Hong Mingji saat ini. Dengan begitu banyak orang di tim lintasan dan lapangan, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara dia dan Zhang Yu tidak memiliki latar belakang. Hong Mingji menyelidiki situasi ini di mana tidak seorang pun dapat muncul. Ini bagus. Dia pergi ke Zhang Yu untuk mencari masalah. Ini tidak apa-apa, dan energi orang lain secara bertahap terlihat. Sekarang tinggal tergantung pada seberapa serius masalah penanganan Hong Mingji.
Wajah Hong Mingji saat ini dapat dikatakan lebih buruk daripada orang lain. Sepupunya saat ini sebagian besar adalah sepupunya Guo Ming. Jika bukan karena dia meminta masalah pada Zhang Yu, bagaimana dia bisa menendang batu sebesar itu? Namun, setelah kembali, bagaimana mencari tahu cara menghitung Guo Ming, itu adalah masalah di masa depan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah masalah ini dapat dihentikan. Dengan jaringan mereka sendiri, hampir sulit untuk membersihkan diri di bawah penyelidikan Komisi Inspeksi Disiplin Kota. Anda harus menemukan bantuan asing yang kuat untuk menengahi diri Anda sendiri. Sekarang hanya ada 2 bos di sebelahnya yang dapat membantu diri mereka sendiri. Jika mereka tidak membantu diri mereka sendiri, maka tidak ada yang dapat mereka lakukan. Hong Mingji berpikir bahwa dia segera melemparkan pandangan memohon pada keduanya, berharap bahwa kedua kakak laki-lakinya akan menarik diri pada saat yang kritis. Jika orang-orang yang menunggu Komisi Inspeksi Disiplin telah memberikan hal-hal yang bersifat pasti, maka tidak akan ada ruang untuk manuver. Situasi terbaik sekarang adalah bahwa 2 bos teratas dapat dengan cepat memblokir masalah tersebut sehingga tidak menjadi yang terburuk. Baik Duan Keiming dan Jiao De juga melihat ekspresi menyedihkan Hong Mingji dan ingin membuat mereka meminta bantuan. Namun, tidak ada cara bagi Jiao De karena dia tidak memiliki kenalan di Komisi Inspeksi Disiplin. Tentu saja, dia tidak bisa mengharapkan orang-orang untuk memberikan wajahnya sendiri. Saat ini, dia hanya dapat mengandalkan Duan Keiming, Direktur Biro Olahraga Lama, untuk menggunakan jaringannya. Sebenarnya, Duan Keiming dan Zhou Guangguang sudah saling kenal selama beberapa tahun. Keduanya juga pernah bekerja di satu sistem selama beberapa waktu. Meskipun mereka dianggap sebagai hal yang berbeda dan pergi ke sistem yang berbeda, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu. Itu sangat baik. Oleh karena itu, dalam pandangan Duan Keiming, jika hubungan antara kedua orang itu hanya untuk mengembalikan masalah tersebut ke Biro Olahraga, itu seharusnya menjadi masalah kecil. Duan Keiming memikirkan hal ini dan berkata, Direktur Zhou, mengenai masalah ini, meskipun Zhang Yu adalah salah satu pihak dan pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Tetapi saya tetap ingin menyampaikan pertentangan internal Biro Olahraga atas nama Biro Olahraga. Pendapat tentang masalah ini, dapatkah Anda melihatnya? Ketika Zhou Guangguang mendengar ini, matanya beralih. Awalnya, menurut hubungannya dengan Duan Keiming, karena pihak lain mengatakan demikian, dia harus menghormati pendapatnya. Namun, sekarang setelah dia datang untuk mendukung Zhang Yu di tahun-tahun awalnya, mustahil untuk sepenuhnya mengabaikan emosi para pihak. Memikirkan hal ini, saya malah menatap Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, lihat ini, apakah Anda ingin mendengarkan komentar dari sekretaris utama? Zhang Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, tidak masalah. Dengarkan semua orang terlebih dahulu, sama saja. Sekarang Direktur Duan ingin menyampaikan pendapat atas nama Biro Olahraga. Mari kita bicara dulu. Zhou Guangming melihat Zhang Yu relatif pandai berbicara, dan itu tidak masuk akal. Orang ini juga akan menyisakan sedikit ruang untuk mediasi selanjutnya antara kedua belah pihak, dan menoleh ke Duan Keiming, berkata, pimpinan Duan. Karena klien Zhang Yu tidak keberatan, dan masalah ini memang melibatkan Departemen Biro Olahraga. Dapat dimengerti juga bahwa pimpinan Biro Anda berbicara tentang masalah ini atas nama kelompok partai Biro tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi bagaimanapun, saya tetap berharap Anda akan menegakkan prinsip objektivitas dan ketidakberpihakan, dan jangan biarkan masalah ini berkembang menjadi situasi yang lebih rumit, agar tidak menciptakan Shanghai yang lebih besar bagi para pihak. Duan Keiming mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ini tentu saja. Sebenarnya, sebelumnya Direktur Zhou tidak datang kepada Anda. Saya dan Wakil Direktur Jiao telah memahami situasi dasar masalah ini. Kantor Pengawasan Biro Olahraga menerima laporan anonim yang mengatakan bahwa seseorang di tim lintasan dan lapangan kota telah menggunakan kuota pertandingan provinsi untuk bertukar manfaat. Jadi orang yang bertanggung jawab di kantor pengawasan, Wakil Direktur Hong Mingji, memimpin tim ke tim lintasan dan lapangan untuk menyelidiki. Laporan anonim. Zhou Guangguang mendengar ini mengerutkan kening, dan berkata, Direktur Duan, maksudmu kawan-kawanmu datang ke tim atletik untuk melakukan penyelidikan berdasarkan laporan anonim. Duan Keiming juga mengangguk dan berkata, ya, reporter itu memang anonim. Jadi mengenai hal ini, Direktur Jiao dan saya juga berpikir ada masalah besar. Untuk tujuan ini, kami juga mengkritik Kamerat Hong Mingji.
Dia juga sangat menyadari bahwa ada kesalahan dalam menangani pelaporan anonim. Tentu saja, pelaporan anonim hanyalah salah satu pemicu masalah ini. Alasan mengapa masalah ini secara bertahap akan membesar terutama adalah Kamerat Hong Mingji. Ada masalah lain dalam metode dan metode kerja tindak lanjut. Petik 2. Zhou Guangguang mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata, apa yang terjadi saat itu? Apa yang terjadi kemudian? Duan Keiming berkata, untuk hal berikutnya. Kamerat Hong Mingji, yang memimpin penyelidikan, menunjuk kamerat partai Zhang Yu ketika bukti tidak mencukupi, tetapi apa yang terjadi kemudian sudah jelas. Itu adalah masalah kamerat Hong Mingji. Karena keduanya kemudian sepakat, selama kamerat Zhang Yu dapat menyelesaikan hasil lintasan dan lapangan yang diumumkan, Hong Mingji akan mengeluarkan pernyataan permintaan maaf yang ditulis tangan. Akan tetapi, hasil penyelidikan kami adalah bahwa dalam keadaan kamerat Zhang Yu telah membuktikan bahwa hasil yang diumumkannya benar-benar valid. Hong Mingji mengingkari janjinya dan tidak ingin menulis pernyataan permintaan maaf ini, sehingga terjadi konflik lebih lanjut di kemudian hari. Ini dapat terjadi pada sistem biro olahraga kita. Atas nama kelompok Partai Biro, saya menyampaikan penyesalan yang mendalam. Sekarang setelah 3 perintah pertama dan 5 permintaan untuk meningkatkan sikap kerja kader akar rumput dan menghilangkan birokrasi, masalah yang memilukan seperti ini masih dapat terjadi. Saya percaya itu juga merupakan sesuatu yang perlu membangunkan kita dan merenungkan secara mendalam sesuatu. Zhou Guangguang tiba-tiba mengangguk ketika mendengar ini, dan dia akhirnya mengetahui situasi umumnya. Menurutnya, anak muda tetaplah anak muda. Zhang Yufei berusaha keras memanggil orang-orang dari Komisi Inspeksi Disiplin ke sini hanya untuk melampiaskan energinya sendiri. Saya tidak tahu apa yang dapat dilakukan Komisi Inspeksi Disiplin bahkan jika dia datang. Mari kita menilai benar dan salah, fungsi lainnya pada dasarnya terbatas. Hong Mingji memiliki masalahnya sendiri, terutama ketika berhadapan dengan laporan anonim. Dia tidak secara ketat mengikuti peraturan yang relevan tentang pekerjaan disiplin untuk menangani masalah anonim, yang menyebabkan serangkaian masalah. Oleh karena itu, dalam pandangan Zhou, meskipun Hong Mingji memiliki masalah, dia belum mencapai titik di mana hal itu perlu diselesaikan oleh Komisi Inspeksi Disiplin Kota. Biarkan Komisi Inspeksi Disiplin menyelesaikan apakah proses kerja beberapa unit inspeksi disiplin telah sesuai. Benar-benar tidak bisa berkata-kata, Zhou Guangguang merasa bahwa ia telah menunda pergi ke daerah-daerah bawahannya untuk melakukan inspeksi. Sebaliknya, ia datang ke tim atletik untuk menyelesaikan masalah sepele ini. Namun karena energi Zhang Yu tidak sepele, bahkan jika Anda membiarkan diri Anda membunuh ayam dengan pisau banteng, Zhou Guangguang juga harus bersikap. Zhou Guangguang berbicara kepada Zhang Yu, itu sudah pasti. Bagaimanapun, memang ada masalah dalam alur kerja Hong Mingji dalam masalah ini. Karena yang disebut lalat tidak menggigit dengan mulus, jika Anda sendiri memiliki masalah, Anda tidak dapat menyalahkan orang lain karena bertahan. Jika Duan Keiming tidak hadir, maka ia pasti akan menemukan cara untuk menghukum anak itu dengan keras, tetapi masalahnya adalah Duan Keiming kebetulan hadir. Ketika keduanya berada di unit yang sama sebelumnya, mereka telah membentuk tim untuk sementara waktu, dan mereka dianggap sebagai kenalan lama, jadi dalam masalah ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikannya kepada pihak lawan. Memikirkan hal ini, Zhou Guangguang berkata, Direktur Duan, saya mengerti apa yang Anda katakan. Sebenarnya, seperti yang Anda katakan, dalam hal ini, kawan-kawan di Departemen Pengawasan Biro Anda, dalam pelaksanaan pengawasan disiplin, memang ada masalah tertentu. Dari prosesnya, itu pasti merupakan tindakan investigasi yang tidak tepat. Maka para pihak berhak meminta kawan Anda yang bertanggung jawab di Departemen Pengawasan untuk membuat permintaan maaf tertulis. Mengenai masalah ketidakpercayaannya lebih lanjut, kawan-kawan, ada masalah tertentu tidak hanya dalam standar kerja, tetapi juga dalam integritas pribadi. Sederhananya, ada masalah dengan karakter. Saya katakan ini, Anda dapat memahaminya. Ketika Hong Mingji mendengar bahwa pihak lain mengatakan bahwa dia memiliki masalah dengan karakternya, ada sedikit kejengkelan di wajahnya, tetapi dia dengan cepat menahannya. Sekarang baginya, itu adalah tingkat pertama universitas pemerintah untuk membunuh orang. Dia hanya ikan kecil di depan pihak lain. Sekarang dia bahkan tidak memiliki tingkat cucu. Bagaimana dia bisa marah dengan pihak lain? Sekarang jika pihak lain menemukan ketidakpuasannya dan berlari sampai mati dalam hitungan menit,
dia masih berencana untuk menerimanya. Setelah pusat perhatian dari insiden ini berlalu, belum terlambat untuk menemukan kesempatan lain untuk membalas dendam. Sebagai anggota nomor 1 dari Biro Olahraga, Duan Keiming secara alami tidak berada pada level yang sama dengan Hong Mingji. Dia tahu bahwa meskipun ucapan Zhou Guangguang tidak menyenangkan, dia sebenarnya hanya membiarkan Zhang Yu memadamkan api. Sederhananya adalah untuk membuka jalan bagi pencernaan internal Biro Olahraga. Jadi dia merasa lega, dan mengikuti nada bicara pihak lain, Direktur Zhou benar. Mengenai gaya birokrasi dan integritas pribadi Kamerat Hong Mingji, ketika kita kembali, kita akan mengatur pejabat biro untuk mengadakan pertemuan guna membahas dan menyesuaikan lebih lanjut. Dan perbaikan. Mengenai tindak lanjut penanganan Kamerat Hong Mingji, Direktur Zhou dan Kamerat Zhang Yu juga yakin bahwa tim partai kita akan memberikan pertanggungjawaban yang sempurna kepada mereka berdua. Hong Mingji kehilangan muka ketika mendengarnya, dan dia mengerti janji direktur. Untuk mengatakannya dengan jelas berarti dia pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Tampaknya hukuman untuk pengarahan dan peringatan global di dalam partai tidak dapat dihindari. Mengenai apakah mereka dapat dicopot dari jabatan wakil direktur, tampaknya tidak boleh. Karena meskipun ada masalah dengan spesifikasi pekerjaan mereka tetap bekerja, tetapi ada beberapa masalah dengan prosesnya. Sebenarnya, jika dipikirkan dengan saksama, jabatan wakil direktur Anda tidak boleh diberhentikan, tetapi jika Anda ingin naik jabatan di masa mendatang, Anda tetap perlu menghabiskan waktu di tempat tidur. Hong Mingji memikirkan hal ini dan juga menyemangati dirinya sendiri. Itulah yang disebut meninggalkan Qingshan tanpa takut kehabisan kayu bakar. Selama levelnya masih ada, bahkan jika jabatannya hilang, akan ada peluang di masa mendatang. Ketika Zhou Guangming mendengar pencerahan ini, dia mengangguk puas dan menoleh ke Zhang Yu, berkata, "Zhang Yu, lihat masalah ini dan serahkan ke tim partai dari Biro Olahraga. Anda setuju untuk tidak setuju?" Senyum di wajah Zhang Yuanyan menghilang, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Masalah ini harus diselesaikan oleh Komisi Inspeksi Disiplin." Beberapa orang di sekitar mendengarkan pada saat yang sama. Hong Mingji tentu saja sangat marah. Pada saat yang sama, dia memarahiku di dalam hatinya. "Bocah bau, kamu berencana untuk menginjak-injakku sampai mati. Anakmu ingin menjadi cantik. Meskipun ada yang salah dengan masalah ini, itu jauh dari kata menginjak-injak sampai mati. Masalah besarnya hanyalah peringatan dan hukuman. Bahkan jika kamu pergi ke Komisi Inspeksi Disiplin, hukumannya tidak akan lebih berat." Duan Keiming, Direktur Biro Olahraga, mendengar bahwa ini juga mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, Biro Olahraga siap memberi Hong Mingji hukuman berat, bahkan lebih dari yang diserahkan kepada Komisi Disiplin. Namun meskipun begitu, anak muda di depan mereka masih belum puas. Tetaplah memberikan orang kepada Komisi Inspeksi Disiplin. Apa yang dapat kamu lakukan pada Komisi Inspeksi Disiplin? Komisi Disiplin juga memiliki hukuman standar untuk situasi ini. Sejujurnya, itu tidak bisa lebih berat dari hukuman yang diberikan olehku. Jadi, menurut pendapatnya, pemuda ini, yaitu seorang pemuda, selalu memikirkan masalah dengan sangat sederhana. Bergairah, Zhou Guangguang tidak menyangka bahwa pihak lain akan menggigit Hong Mingji dan melepaskan wajah Duan Keiming. Ide pemuda ini sederhana. Apa gunanya harus menyerahkan masalah ini ke Komisi Inspeksi Disiplin? Hukuman Komisi Disiplin mungkin tidak ditegakkan secara ketat oleh Biro Olahraga. Harus diketahui bahwa meskipun ada masalah dengan proses penegakan hukum pihak lain, paling-paling itu adalah masalah proses penegakan hukum, yang umumnya tidak relevan. Kritik yang diberikan terhadap laporan itu serius. Peringatan internal dianggap hukuman yang berlebihan. Anda tidak dapat memasang tombol pihak lain di pihak Anda sendiri. Ini bukan waktu khusus, dan tidak ada yang berani melakukannya, bahkan jika Anda berani berpikir. Zhou Guangguang memikirkan hal ini, dan berusaha membujuk pihak lain, dengan berkata, "Zhang Yu, bagaimana suasana hatimu? Aku bisa mengerti. Sebenarnya, kamu ingin menyerahkan masalah ini kepada Komisi Inspeksi Disiplin untuk diselesaikan, tetapi aku ingin memberi kamu harus jujur dan jujur. Mungkin dalam hal hukuman, Komite Disiplin mungkin tidak memiliki hukuman yang kuat dari kelompok partai Biro Olahraga. Jadi aku harap kamu dapat memahami kesulitan Komisi Disiplin. Lebih baik serahkan saja kepada Biro Olahraga untuk penyelesaian internal." Petik 2.
Direktur Zhou berkata begitu. Aku pasti berpikir aku orang yang tidak masuk akal. Zhang Yu menatap Zhou Guangguang sambil tersenyum. Zhou Guangguang merasa sedikit malu dengan wajah ini. Meskipun dia selalu berpikir begitu, dia tidak bisa mengatakannya. Siapa yang bisa menjadi kurcaci di depan wanita jalan itu? Sambil tersenyum, dia berkata, Zhang Yu, kamu seharusnya salah paham dengan apa yang aku maksud. Tentu saja aku tidak akan berpikir bahwa kamu meminta terlalu banyak dalam masalah ini. Aku sudah mengatakan bahwa masalah ini tidak ditangani oleh Komisi Inspeksi Disiplin. Tidak, karena tugas Komisi Inspeksi Disiplin terutama untuk mengawasi dan meninjau semua pelanggaran disiplin dan hukum oleh kader dalam sistem, tidaklah tidak tepat untuk merujuk masalah ini ke Komisi Inspeksi Disiplin. Namun dalam masalah ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Untuk karakterisasi akhir dari insiden tersebut, untuk hukuman tindak lanjut, aku masih harus menyerahkannya kepada kelompok Partai Biro Olahraga untuk dipelajari dan diputuskan. Itulah sebabnya aku punya saran ini. Atau yang lain, masalah ini, Komite Inspeksi Disiplin akan mengeluarkan dokumen kualitatif. Selesaikan saja, atau serahkan pada Biro Olahraga untuk menyelesaikannya. Ini adalah penggabungan antara kedua belah pihak. Direktur Duan tidak keberatan. Duan Tianming buru-buru berkata, tidak keberatan. Tidak keberatan. Aku pikir ini bagus. Saya percaya bahwa kawan-kawan dari Komisi Inspeksi Disiplin akan mengkarakterisasi masalah ini dan akan memainkan peran pembimbing dan normatif dalam mengatur penegakan hukum berbagai biro olahraga di masa mendatang. Zhou Guangguang mengangguk, dan menoleh ke Zhang Yu lagi, dan berkata, Zhang Yu, lihat, apakah ini turun? Zhang Yu tersenyum, Direktur Zhou. Direktur Duan, saya perlu menjelaskan tentang ini. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Permintaan saya sebenarnya dibenarkan. Jika masalah ini, Hong Mingji hanya ada masalah dalam peraturan penegakan hukum atau cara untuk mengatasinya yang arogan, dan saya tidak bisa begitu marah. Yang bermarga Hong, meskipun berkarakter buruk dan jujur, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan tidak bisa sama sekali tidak dapat diterima bagi saya untuk melakukan tugas resmi. Kalau begitu saya terlalu tidak masuk akal. Saya juga dapat bertanya kepada orang-orang di lingkungan ini tentang ini. Apakah saya semua bekerja sama dengan penyelidikan Hong Mingji? Hong Mingji biarkan saya melakukan lompatan dan membuktikan bahwa tidak ada pertukaran manfaat dalam hasil entry tim saya. Saya segera melakukan lompatan uji. Jika aku orang yang sombong, seharusnya aku tidak bekerja sama dengannya sebelumnya. Aku katakan tidak ada yang salah dengan itu. Zhou Guangguang mendengar beberapa kata ini dari Zhang Yu, yang juga merupakan inti dari pertanyaan langsung. Tampaknya dia bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Dalam hal ini, Zhou Guangguang mengerutkan kening, Zhang Yu. Bolehkah aku bertanya, karena kalian semua melihatnya dengan sangat jelas. Mengapa kalian bersikeras untuk semakin memperparah kontradiksi ini? Zhang Yu berkata, karena Direktur Zhou menanyakan hal ini, aku juga mengatakan yang sebenarnya. Awalnya, aku tidak ingin merujuk masalah ini ke Komisi Inspeksi Disiplin untuk menyelesaikannya. Tetapi kemudian aku mengetahui bahwa masalah ini tidak sesederhana yang terlihat. Mengenai penyelidikan Hong Mingji terhadapku, kurasa itu adalah konspirasi yang direncanakan. Konspirasi. Zhou Guangguang ragu-ragu setelah mendengar ini, dan berkata, Zhang Yu, aku mungkin tidak mengerti apa yang kamu maksud. Bisakah kamu menjelaskannya dengan lebih jelas? Tidak masalah. Lihat ke arah itu. Zhang Yu mengulurkan tangan dan menunjuk bunker yang didedikasikan untuk proyek lompat jauh tidak jauh dari sana, dan berkata, semua orang melihat bunker di sana. Itu didedikasikan untuk proyek lompat jauh Tianjing. Lintasannya, papan nama di sebelah bunker, semua orang telah melihatnya. Itu adalah tanda yang bertuliskan beberapa meter dan beberapa meter, saya pikir merek itu harus diperpanjang secara artifisial. Jika Anda tidak percaya, Anda sekarang dapat memeriksanya dengan saksama. Meskipun merek itu tampak seperti telah memudar oleh matahari, sebenarnya itu sudah tua, dan cat di atasnya masih baru. Saya bisa mencium bau cat di atasnya. Selain itu, tanda jarak di atasnya jelas merupakan masalah. Itu jauh lebih panjang dari biasanya. Petik 2. Apa? Orang-orang di sekitar tidak mengharapkan merek yang sederhana itu, yang sebenarnya baru dan diproses secara artifisial. Jadi bisa dikatakan, Zhang Yu berkata, sekarang saya yakin semua orang mengerti saya.
Jika saya tidak dapat menyelesaikan laporan tim dalam ujian lompat jauh, yaitu, saya tidak dapat melompat dari 7 meter dan 40 skor, maka ini akan memiliki sesuatu untuk saya. Apa dampaknya? Bukankah saya seorang atlet pembohong yang menghabiskan uang untuk membeli dan menjual tempat? Inilah sebabnya saya tidak tega menelan suara saya, dan itu juga sebabnya saya meminta agar Komite Inspeksi Disiplin harus menyelesaikannya. Apa yang dikatakan Zhang Yu dapat dikatakan mengejutkan semua orang di sekitar. Semua orang mengira bahwa ini hanya lelucon birokrasi, tetapi sebenarnya, itu adalah konspirasi yang direncanakan dan konspirasi yang dipersiapkan dengan cermat. Wajah Hong Mingji semakin pucat, bagaimana dia tahu bahwa pihak lain telah menguasai segalanya tentang dirinya sendiri. Ternyata anak itu selalu berpura-pura tidak tahu bahwa dia bekerja sama dengan dirinya sendiri. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini sampai akhir sehingga dia bisa bunuh diri dengan satu pukulan. Kota yang dalam, apakah anak ini benar-benar hanya seorang siswa? Guo Ming dan Ma Xingcai, yang akan melakukan gerakan kecil di bawahnya, juga tersipu malu. Mereka tidak menyangka bahwa insiden ini akan berakhir begitu besar. Aku tahu ini, dan memberanikan diri. Aku tidak berani melakukan ini. Ada sesuatu yang terjadi. Zhou Guangguang mendengar ini dan tahu keseriusan insiden tersebut. Untuk mengatakan bahwa Hong Mingji sebelumnya hanyalah penyelidikan penegakan hukum yang tidak standar atau masalah sikap dan mentalitas, bahkan jika dukungan Zhang Yu besar, intensitas hukumannya terbatas. Tetapi jika Hong Mingji bukan masalah penyelidikan dan penegakan hukum, yang melibatkan pembingkaian barang curian, masalahnya akan serius, dan dapat dikatakan sangat serius. Karena ini adalah pelanggaran hukum, ini telah menyentuh garis merah pekerjaan disiplin. Zhou Guangguang berkata dengan hati-hati, Zhang Yu, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Saya masih menggunakan ini untuk menentukan apa yang saya lakukan. Bunker dan merek semuanya ada di sana. Bukankah lebih berguna bagi saya untuk mengirim beberapa orang untuk memeriksa dan mengukur daripada yang saya katakan? Zhou Guangguang tahu keseriusan masalah ini, mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, diikuti dengan membiarkan beberapa orang di sekitarnya melihat situasi dan melihat apakah pernyataan Zhang Yu benar. Kedua anggota staf itu juga berlari ke merek itu dan memeriksa merek itu. Beberapa anggota tim atletik juga mengikuti, dan juga berencana untuk mengamatinya dengan saksama untuk melihat apakah ada konspirasi seperti yang dikatakan Zhang Yu. Bagaimanapun, dari kejauhan, warnanya mirip dengan warna aslinya, dan tidak terlihat seperti masalah. Akan tetapi, ketika orang-orang ini mendekati merek itu dan melihat dengan saksama, mereka menemukan bahwa merek itu memang bermasalah. Meskipun merek itu tampak telah ternoda dari kejauhan, ketika Anda melihat lebih dekat, dapat dilihat dengan jelas bahwa warna di atas sudah lama, merek itu benar-benar baru dan selama Anda memiliki aroma yang baik, Anda dapat langsung mencium aroma samar cat di dekatnya. Jika Anda lebih dekat dengan merek, rasa catnya akan lebih kuat. Jika Anda mengatakan bahwa rasa catnya putih, itu adalah rasa mereknya. Anda harus tahu bahwa merek-merek ini disiapkan sebelum pelatihan. Sudah lama terkena angin dan hujan di usia tua, dan warnanya sudah mulai memudar. Bau catnya sudah lama tersebar. Bagaimana bisa ada yang sebesar itu? Rasa? Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa merek-merek ini baru, dan permukaan yang dicat juga baru. Ini mungkin. Pelat skala adalah karya baru. Mengenai hal ini, staf komite disiplin yang diperiksa dan tim lintasan dan lapangan telah mengkonfirmasi bersama, diikuti oleh skala pada merek, apakah ada modifikasi buatan. Karena penggaris untuk pengukuran jarak diletakkan di atas meja di sebelahnya, beberapa orang ingin menggunakannya untuk mengukur apakah ada masalah dengan panjang merek. Melihat ini, Zhang Yu buru-buru menghentikan kata-katanya, dan malah meminta asisten pelatih tim lompat jauh, Pang Mao Chai, untuk mengirim beberapa orang ke gudang untuk mendapatkan beberapa penggaris pengukur. Mereka harus diukur bersama-sama agar objektif dan adil. Pang Mao terburu-buru mengirim seseorang ke gudang untuk mendapatkan beberapa pengintai lagi. Seseorang segera mendapatkan beberapa pengintai baru dari gudang, baik yang lama maupun yang baru, dan mulai melakukan penandaan di sebelah bunker. Mengukur lagi. Setelah mengukur bersama-sama dengan beberapa penggaris, akhirnya disimpulkan bahwa jarak yang ditampilkan dan jarak sebenarnya pada label skala di sebelah bunker memang memiliki kesalahan besar. Pada saat yang sama, penggaris di sebelah bunker untuk mengukur skor akhir permainan pada dasarnya sama, dan panjang kedua item pada dasarnya sama. Jelas,
dapat dilihat bahwa pengintai ini juga sengaja dijatuhkan. Staf Komisi Inspeksi Disiplin Kota, setelah menyelesaikan situasi dasar, kembali ke Zhou Guangguang dan yang lainnya, dengan mengatakan, Wakil Direktur. Situasinya telah diperjelas dan pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan partai. Timbangan di sebelah bunker terlihat seperti meskipun sudah tua, itu hanya untuk orang-orang menjadi tua. Mereknya sebenarnya baru, dan bau catnya masih ada. Pengukur jarak dan timbangan yang digunakan untuk mengukur kinerja lompat jauh juga bermasalah. Panjang kedua benda itu sama. Kesalahannya hampir 6 cm per meter, dan total kesalahan dalam jarak 8 meter adalah 45 cm. Petik 2. Insiden itu secara kualitatif dan dikonfirmasi, terus terang, ini pada dasarnya adalah penipuan yang direncanakan sebelumnya. Tim atletik gempar. Meskipun orang-orang ini sebelumnya telah memastikan bahwa merek itu baru, mereka sudah percaya apa yang dikatakan Zhang Yu. Sekarang saya telah melakukan banyak pengukuran, dan bahkan penggaris hasil pengukuran pun bermasalah. Sekarang bahkan orang bodoh pun tahu bahwa seseorang telah dengan sengaja menggunakan metode tercela ini untuk menjebak Zhang Yu. Orang-orang ini tentu saja berbicara terlalu. Sudah kubilang, orang bernama Hong ini terlalu berbahaya. Dia bahkan menggunakan metode ini untuk menjebak Zhang Yu. Tidak, itu terlalu memalukan. Itu sangat kejam. Wah, aneh. Sepertinya Zhang Yu tidak mengenalnya sebelumnya. Mengapa dia pergi jauh-jauh ke tim atletik untuk menjebak Zhang Yu? Mungkin bukan Zhang Yu yang ingin dijebak orang itu. Mungkin pelatih Pan atau pelatih Ni. Bagaimanapun, mereka adalah Zhang Yu yang mereka bawa ke tim. Jika masalah ini benar-benar dikurangi dari pertukaran keuntungan, mereka seharusnya yang tidak beruntung. Itu juga mungkin untuk seluruh pelatih kepala. Jika ada pertukaran kepentingan dalam tim, itu pasti pelatih kepala Zhu yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan daftar akhir. Itu masuk akal. Mungkin, pada saat ini, hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka pada pelaku insiden ini, Hong Mingji. Duan Kaiming dan Jiaode juga jelek saat ini. Bagi keduanya, mereka tidak tahu bahwa masih ada cerita dalam yang begitu dalam. Orang yang bertanggung jawab atas Biro Pengawasan Biro Olahraga benar-benar menggunakan metode ini untuk menjebak orang lain. Jika masalah ini benar-benar menyebar, saya yakin bahwa citra seluruh Biro Olahraga akan sangat terpengaruh. Sebagai kepala Biro Olahraga, tentu saja, mereka juga sulit disalahkan. Tentu saja, bagian yang paling mengkhawatirkan dari Duan Kaiming adalah ketika masalah ini selesai, dia harus pergi ke komite partai kota untuk melaporkan hal ini kepada Kurongchang. Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, biar aku yang menjelaskannya kepada bos. Dengan mengingat hal ini, tatapan Duan Kaiming ke arah Hong Mingji juga sangat dingin. Pada saat ini, Hong Mingji dengan takut berani menatap siapapun, terutama tatapan dingin dari bos utamanya Duan Ning, yang bahkan membuatnya merasa tertusuk duri di punggungnya. Tetapi dia bukanlah orang bodoh, mengetahui bahwa dia telah mencapai titik hidup atau matinya. Meskipun masalah sebelumnya juga sangat serius, hasilnya paling-paling hanya peringatan internal. Dan jika insiden penanaman barang curian ini diselesaikan kali ini, dia bahkan dapat dikeluarkan dari jabatan publik atau bahkan dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini hanyalah bunuh diri baginya, jadi dia tidak dapat mengakui kematiannya. Zhou Guangguang juga menatap tajam ke arah Hong Mingji dan berkata, Kawan Hong Mingji. Apakah ada yang perlu Anda jelaskan tentang ini? Hong Mingji, yang akan melawan sampai akhir, buru-buru berpura-pura memiliki ekspresi yang menyedihkan, dan berkata, Direktur Zhou. Tolong jadilah tuanku. Ini benar-benar tidak masalah bagiku. Aku adalah departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan disiplin biro. Orang yang bertanggung jawab, bagaimana mereka bisa melawan angin dan tahu hukum? Zhou Guangliang berkata dengan dingin, apa maksudmu, orang yang menyiapkan semua ini secara pribadi, bukan kamu. Sama sekali bukan aku janji. Hong Mingji menepuk dadanya. Zhou Guangguang menghadapi banyak situasi yang mirip dengan Hong Mingji, yang tidak mengakui kematian, dan berkata dengan dingin, Hong Mingji. Saya harap Anda dapat berpikir jernih. Departemen pengawasan pertama kami, telah menangani banyak pelanggaran hukum dan disiplin yang besar dalam sistem. Banyak orang yang terlibat dalam kasus tersebut menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan kami pada awalnya, tetapi saya harus mengatakan bahwa tidak ada rubah yang licik yang dapat mengalahkan pemburu yang baik.
Selama apa yang telah dilakukan, tidak akan ada celah. Berpikir sebenarnya tidak ada artinya untuk menanggung perlawanan dan keras kepala. Jadi saya harap Anda masih dapat dengan jujur menjelaskan masalah Anda dan berusaha untuk hasil yang lebih baik untuk perawatan keringanan di masa mendatang. Petik 2. Direktur Zhou, saya berani bersumpah kepada surga bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong percayalah. Hong Mingji berkata bahwa setelah melakukan pengawasan selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Zhou Guangguang. Terus terang, dia duduk dari dasar selnya dan menentang tahun baru Imlek. Dia tahu itu. Jika dia tidak mengakuinya, dia tidak memiliki bukti untuk mengatakan bahwa dia sendiri yang melakukannya. Zhou Guangguang tidak mengakui perbuatannya saat bertemu dengan pihak lain. Tampaknya tindakan lunak saja tidak cukup. Dia harus menyiapkan bukti yang lebih kuat dan mencoba menanganinya dengan serius, Direktur Zhou. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Wakil Direktur Hong? Zhang Yu tiba-tiba tersenyum saat ini. Zhou Guangwen menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, sebenarnya, Anda adalah pihak dan korban dari insiden ini. Tentu saja Anda berhak mengajukan pertanyaan apapun. Zhang Yu mengangguk dan menoleh ke Hong Mingji, berkata, Wakil Direktur Hong. Pertandingan provinsi akan segera dimulai, Anda harus tahu. Sekarang tim atletik kami berlatih hampir setiap hari, tetapi di samping bak pasir jika pelat identifikasi muncul 1 hari lebih awal atau 1 hari lebih lambat, itu akan segera ditemukan oleh orang yang terlatih. Kalau begitu saya akan meminta Anda untuk menjelaskannya sekarang. Mengapa tanda itu tidak muncul lebih awal dan tidak muncul terlambat, tepat ketika Anda datang hari ini, itu muncul. Jangan beritahu saya, itu terbang entah dari mana. Hong Mingji berpura-pura sedih, dan berkata, Zhang Yu, biarkan saya menjelaskan, dan siapa yang akan saya jelaskan kepada saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tanda itu bukan yang saya pasang, juga bukan yang saya buat. Mengenai siapa yang melakukannya, dan siapa yang memasangnya, saya tidak tahu. Mungkin seseorang ingin menjebak Anda, dan semuanya dilakukan oleh mereka. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Semua orang bisa melihatnya, saya hanya korban. Potongan catur yang digunakan oleh orang lain. Dalam hal ini, bukan hanya Anda yang menjadi korban, saya juga korban, kita semua korban. Kamu juga korban, hehehehe, ini kalimat terlucu yang pernah kudengar. Oke, semua yang kamu katakan itu benar. Karena kamu mengatakan bahwa hal-hal tentang merek dan penggaris itu tidak ada hubungannya denganmu, maka itu pasti dengan pelapor anonim itu relevan. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk mengatakan itu? Itu sudah pasti. Seseorang pasti meminta celah antara tim lintasan dan lapangan dan kantor pengawas kita. Aneh bahwa aku tidak memikirkannya dengan sangat jernih saat itu. Skema pengkhianatan orang lain berhasil. Aku tidak tahu siapa pelapornya siapa, jika aku tahu siapa dia. Segera kirim dia ke kawan-kawan Komisi Inspeksi Disiplin. Akan terlalu menggertak untuk benar-benar menggunakan otoritas kerja kantor pengawasan untuk menjebak orang lain dan menanam barang curian. Aku penasaran, ketika kamu pertama kali datang ke tim lintasan dan lapangan, kamu bersumpah bahwa seseorang telah membuat laporan dengan nama asli, dan kemudian mengubahnya sementara di bawah penyelidikanku, mengatakan bahwa itu anonim. Bisakah Anda menjelaskannya? Ini, sebenarnya berbicara tentang ini. Saya harus mengakui bahwa saya telah membuat kesalahan empiris yang serius di sini. Menurut pengalaman pekerjaan serupa yang telah kita lakukan di masa lalu, jika saya mengatakan bahwa seseorang melaporkannya secara anonim, wajar saja umumnya sulit bagi para pihak untuk bekerja sama dengan penyelidikan kami, jadi saya berbohong bahwa itu adalah laporan dengan nama asli, hanya agar dapat memasukkan topik-topik utama dengan lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak petunjuk. Mengenai ini, saya akui, metode kerja saya ada sebagai pengalaman saya bersedia menerima penanganan organisasi terhadap kesalahan dan peluang yang serius. Pada saat yang sama, saya minta maaf seperti Anda. Petik 2. Dengarkan apa yang Anda maksud sekarang. Anda hanya mencoba menakut-nakuti saya dan melihat apakah saya dapat membuat diri saya sombong dan dicekik oleh Anda. Ya, pada titik ini, saya sangat merenungkan kesalahan saya, dan pasti akan mengatur penegakan hukum di masa mendatang, dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Tidak, Wakil Direktur Hong. Saya ingat Anda tidak mengatakan pada saat itu bahwa laporan reporter anonim itu ditangani oleh Kamerat Liu yang di kantor Anda. Jadi, meskipun ada kesalahan,
itu juga kesalahan Kamerat Liu Yang. Nanti, dia sendiri yang akan bertanggung jawab atas masalah ini, dan dia harus menulis pengakuannya. Karena tidak semua kesalahan dalam masalah ini ada pada Anda berencana untuk menghafal semuanya, itu tampak tidak masuk akal. Liu Yang, yang telah memperhatikan orang yang lewat dengan segala cara, tiba-tiba menyadari bahwa Zhang Yu telah menunjuk jarinya langsung ke arahnya, dan dia terkejut. Anda perlu tahu bahwa masalah ini telah begitu meresahkan sehingga bahkan orang-orang di Komisi Inspeksi Disiplin pun khawatir. Jika Anda terseret, Anda tidak akan tahu bagaimana cara mati. Bergegas mencari bantuan, saya melihat ke arah saudara lelaki saya yang memimpin. Hong Mingji bukanlah orang bodoh. Hal-hal telah berkembang seperti ini. Jelas tidak pantas bagi Liu Yang untuk memegang panci untuk dirinya sendiri, dan pihak lain tidak dapat setuju. Jadi saya hanya bisa menelan ludah dan berkata, saya masih perlu menjelaskan ini. Kamerat Liu Yang, hanya kantor kami yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pelaporan informasi pelaporan yang relevan. Aspek implementasi spesifik terserah saya. Jadi masalah ini dan Kamerat Liu yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan itu, karena pembuat keputusan adalah saya, jadi jika Anda memiliki pertanyaan, Anda harus tetap bertanya kepada saya. Petik 2. Wakil Direktur Hong, kami tidak memainkan permainan melihat kembali orang yang suka mengumbar aib. Dan siapa yang harus melawan ini? Saya rasa itu tidak penting. Kuncinya adalah misteri identitas reporter itu. Kecuali jika Anda tidak ingin menemukan reporter itu, pikirkan ingin membantunya menyembunyikannya. Benarkah begitu? Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Bajingan itu menggunakan wewenang kantor pengawas saya untuk membalas dendam terhadap orang lain. Saya ingin mengalahkannya lebih dari siapapun. Bagus, Kamerat Liu Yang. Anda baru saja mendengar apa yang dikatakan Wakil Direktur Hong tadi. Anda seharusnya selalu bertanggung jawab atas urusan reporter. Benar, Zhang Yu membalikkan kata itu saat ini. Menatap Liu Yang. Ketika Liu Yang melihat Zhang Yu tiba-tiba menoleh ke dirinya sendiri, dia terkejut, malu, dan menganggukkan kepalanya dengan arogan, dan berkata, ya, itu, saya yang menanganinya. Karena Anda yang menanganinya, dapatkah Anda memberitahu saya, dengan cara apa pelapor anonim ini melaporkan? Dia melaporkan melalui email. Jadi email laporan Anda ada di kantor Anda. Anda telah mengawasinya. Ya, apa alamat email kantor Anda? Ini, Liu yang sedikit tercengang saat itu. Jika dia juga menangkap bebek di rak, bagaimana dia bisa mengingat kotak surat itu? Hong Mingji melihat bahwa Liu yang terdiam dan buru-buru menambahkan, alamat email laporan kami adalah Zonghai. Tunggu, Zhang Yu tiba-tiba menyela tambahan Hong Mingji, dan berkata, Wakil Direktur Hong. Informasi laporan di kantor Anda tidak mengenakan. Kamerat Liu yang telah bertanggung jawab untuk memilah-milahnya. Mengapa? Dia bahkan tidak dapat mengingat alamat email yang digunakan untuk melapor. Dan Anda, Wakil Direktur, untuk membantu melengkapi. Tidak, bukankah Kamerat Liu yang gugup? Jadi saya tidak mengingatnya untuk sementara waktu. Wakil Direktur Hong, karena Kamerat Liu yang bertanggung jawab atas urusan pelapor secara independen, yang terbaik baginya adalah menjawab pertanyaan saya secara independen. Percayalah, bukankah itu seharusnya berlebihan? Tidak, Hong Mingji berkata dengan canggung. Saya mengingatnya, kotak surat laporan saya adalah untuk surat dan kunjungan kantor pengawasan Biro Olahraga Zonghai, yang merupakan singkatan dari huruf pinyin pertama. Maaf, saya terlalu gugup tadi, saya tidak mengingatnya untuk sementara waktu. Liu yang menyeka keringat dingin di dahinya akhirnya berhasil mengatasi bisikan seorang rekan di dekatnya. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, Liu Yang. Karena kamu bertanggung jawab untuk mengelola kotak surat laporan, kamu seharusnya melihat surat laporan anonim itu, kan? Lihat, aku sudah melihatnya. Liu yang berkata dengan arogan. Dalam surat laporan itu, apakah kamu menyebutku? Bukan itu. Surat itu hanya menulis bahwa tim senior tim lintasan dan lapangan menggunakan kuota pertandingan provinsi untuk melakukan pertukaran manfaat yang tidak pantas. Tetapi tidak disebutkan siapa orangnya. Oh, kapan kamu menerima laporan anonim ini? Mungkin seminggu yang lalu. Hahaha, tidak, itu hanya 1 minggu setelah aku bergabung dengan tim. Kamu menerima surat laporan seminggu yang lalu. Jadi surat laporan itu seharusnya tidak relevan bagiku. Bukankah kamu baru saja menggaruk kelinci dan akhirnya memukulnya itu kelinci besarku yang tidak beruntung?
Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa saat mendengar ini. Maaf, saya hanya salah ingat waktu. Waktunya seharusnya tepat 1 minggu. Saya terlalu gugup. Maaf, maaf. Sudah hampir seminggu. Ini pertandingan yang bagus pada waktunya. Jadi saya sudah dilaporkan ke seseorang begitu saya bergabung dengan tim. Efisiensi pelapor ini sangat tinggi. Ngomong-ngomong, setelah Anda menemukan surat laporan, Anda mengambil yang ini pada saat itu. Apakah Anda melaporkan kejadian itu kepada wakil direktur Anda, Hong? Tidak pada saat itu. Kami tidak memiliki terlalu banyak surat di kotak surat, dan kami biasanya memeriksanya setiap beberapa hari. Saya juga melihatnya keesokan harinya. Tetapi saya segera melaporkannya kepada wakil direktur setelah melihatnya. Lalu Anda memutuskan untuk datang ke tim lintasan dan lapangan hari ini untuk penyelidikan, apakah itu ditetapkan pada saat itu? Ini, umumnya, jadwal kerja departemen kami hanya mendengarkan jadwal pemimpin. Apa yang diminta pemimpin, kami lakukan saja. Umumnya, kami tidak menanyakannya. Oh, apa maksudmu dengan itu? Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi padamu di sini hari ini. Hanya wakil direkturmu yang tahu. Zhang Yu mengatakan ini, tetapi dia sebenarnya bertanya dengan sangat jelas. Jika hanya Hong Mingji yang tahu apa yang terjadi hari ini, maka reporter misterius itu pasti mengenalnya. Karena seseorang harus melaporkan situasinya, personel pelaporan dapat dengan mudah mengatur peralatan lapangan terlebih dahulu. Kamu harus tahu bahwa hal-hal ini sangat sensitif. Ketika seluruh tim atletik masih berlatih di siang hari, kamu perlu mengganti rambu-rambu di depan umum. Tidak mungkin semua orang buta. Ketika Hong Mingji melihat Zhang Yu menunjuk jarinya langsung ke dirinya sendiri, dia juga cemas. Karena dia takut Liu yang tidak bisa menjawab dengan baik, dia membawa dirinya ke dalam selokan dan buru-buru berkata, Zhang Yu. Saya ingin membuat pernyataan tentang ini. Meskipun di sini jadwal khusus untuk penyelidikan ditetapkan oleh saya. Tetapi sebelum kami datang, kantor kami juga berdiskusi setelah rapat. Lagi pula, hari mana yang cocok, bagaimana semua orang bisa mempelajarinya, yang terbaik adalah mendapatkan waktu yang tepat. Anda benar jika ada sesuatu yang menyusul seseorang, bukankah itu akan menunda pekerjaan? Petik 2. Hahaha, saya bilang wakil direktur Hong. Tidakkah menurutmu aneh ketika kamu mengatakan itu? Apakah kamu keluar di waktu pribadi? Jika begitu, maka kamu bekerja terlalu mudah. Ketika Hong Mingji mendengar wajah tua ini memerah, dia tidak menyangka akan langsung ketahuan oleh pihak lain, dan buru-buru menjelaskan, tidak. Kamu salah paham. Maksudku, ini, kita biasanya sibuk dan pekerjaan sangat padat. Jadi mari kita buat jadwal kasar, dan kemudian semua orang dapat mengurus pekerjaan yang ada, sehingga waktu tidak akan terhemat. Apakah kamu mengerti sekarang? Aku mengerti, tapi aku masih harus bicara. Zhang Yu mengatakan ini, dan melihat orang-orang di sekitar Hong Mingji, dan berkata, beberapa. Aku ingin bertanya, apa yang dikatakan wakil direktur Hong benar-benar? Dia benar-benar mengatakan ini kepadamu. Apakah kamu akan bersaksi untuknya? Aku bersedia. Liu yang pertama kali menyatakan, sebenarnya, baginya, dia sudah didorong oleh bebek, bahkan jika dia tidak ingin berpartisipasi di dalamnya, dia harus berpartisipasi di dalamnya. Adapun yang lain, mereka memiliki mata besar dan mata kecil. Mereka tidak tahu apakah mereka mengangguk atau menggelengkan kepala. Bagaimanapun, bagi orang-orang ini, faktanya sekarang sangat jelas. Bosnya pada dasarnya adalah dalang di balik layar, karena dia menjalankan kereta dengan mulut penuh mulut, dan hal-hal ini bukan apa-apa. Jika beberapa dari mereka mengangguk untuk membantu, bukankah mereka akan menjadi kaki tangan Hong Mingji seperti Liu Yang? Tetapi jika Anda tidak menganggukkan kepala, Anda pasti akan menyinggung Hong Mingji, dan sulit untuk mengatakan apakah Hong Mingji akhirnya akan jatuh karena kejadian ini. Jika jatuh, Anda dapat mengatakan apa saja. Jika dia tidak jatuh, orang-orang ini tidak akan pernah memiliki makanan enak di kantor. Beberapa orang di sekitar saya tidak akan berbicara lagi, mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Ketika Hong Mingji melihat ini, wajahnya naik dengan ketidaksenangan, dan mengerutkan kening, mengapa kamu tidak berbicara? Bukankah aku sudah menceritakan semuanya kepadamu? Apa artinya tidak berbicara sekarang? Takut bertanggung jawab. Lelucon. Begitu banyak pemimpin komisi inspeksi disiplin semuanya ada di sana, apakah ada yang masih bisa mengatakan bahwa hitam itu putih? Apa yang kamu takutkan? Di bawah tekanan Hong Mingji,
satu orang berkata, aku tahu ini. Namun, aku punya sesuatu hari itu, saya tidak menghadiri rapat. Hal-hal ini disampaikan kepada saya oleh Liu Yang. Orang-orang di sebelahku buru-buru berkata, aku juga. Kebetulan hari itu aku sakit, aku pergi ke rumah sakit, dan Liu yang menyampaikannya kembali kepadaku. Aku juga, tepat pada hari ibu mertuaku datang, aku diam-diam membolos sebentar dan menjemput di stasiun kereta. Aku juga mendengar Liu yang kembali. Aku meninjau dengan saksama masalah tidak mengambil cuti dan menjemput orang. Liu yang melihat beberapa orang mendorong masalah itu kepadanya, tetapi juga wajah pahit, tidak yakin. Harus berkata apa? Orang-orang di sekitarku mendengar bahwa beberapa orang mulai bermain tai chi, dan itu lucu. Untuk mengetahui bahwa orang-orang ini mengatakan ini, mungkin lebih baik untuk mengatakan bahwa jelas bahwa memang ada masalah dalam masalah ini. Hong Mingji tentu saja sekarat, tetapi dia tidak bisa marah di depan umum. Dia hanya menatap beberapa orang, tetapi dia juga ingin memperjelas bahwa selama dia tidak mengakuinya, pihak lain tidak dapat menahan diri. Oh, sekarang aku mengerti. Ternyata kalian semua mendengarkan Liu Yang. Zhang Yu berkata demikian, dan menatap Liu Yang, yang menghindari tatapannya, lalu tersenyum dan berkata, Liu Yang. Tanyakan padamu, kotak surat situs web mana yang merupakan kotak suratmu? Kotak surat Kiki. Liu yang buru-buru berkata. Zhang Yu mengikuti sambil tersenyum dan berkata, baiklah. Kalau begitu, gunakan hal terakhir untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Lalu, gunakan ponselmu untuk masuk ke kotak surat. Mari kita periksa kotak surat untuk melihat apakah ada yang disebut surat laporan anonim. Liu yang mendengar tatapan ini dan memucat, dia tidak tahu bahwa dia harus menjawabnya. Faktanya, pekerjaan dan pelaporan Liu yang bertanggung jawab di kantor pengawasan sama sekali tidak sesuai. Bagaimana dia bisa tahu kata sandi email laporan? Karena dia bahkan tidak tahu kata sandinya, bagaimana dia bisa masuk? Dan apa yang terjadi di kotak surat, dia sama sekali tidak tahu, dia mengatakannya dengan nada Hong Mingji. Jadi Zhang Yu memintanya untuk masuk ke kotak surat dan mengenai titik matinya. Dia hanya bisa mencari bantuan ke Hong Mingji, berharap bosnya bisa datang dan menghalanginya di saat kritis. Keringat Hong Mingji sangat besar. Dapat dikatakan bahwa tekanan darahnya juga sedikit meningkat. Dia mengabaikan tanggung jawabnya kepada Liu yang sebelumnya. Saat itu hanya tindakan yang tidak berdaya. Sekarang kebohongan semakin menumpuk. Dapat dikatakan bahwa ada banyak celah dan saya tidak tahu. Bagaimana cara memblokir senjata Liu Yang? Ada apa, kamerat Liu Yang? Kenapa kamu tidak bicara? Masuk saja ke kotak suratmu, seharusnya tidak akan merepotkan. Zhang Yu menatap Liu yang dengan keringat dan tersenyum. Ketika Hong Mingji mendengar ini, dia buru-buru berkata, Zhang Yu. Jangan membuatnya sulit baginya. Menurut aturan kerja kantor kami, melaporkan kotak surat, tidak mungkin bagi siapapun di luar kantor untuk memeriksanya. Ini jelas merupakan pelanggaran disiplin oleh Liu Yang. Disiplin pengawasan sangat tidak pantas untuk kamerat Liu yang bekerja keras. Petik 2. Tidak dapat menunjukkannya kepada orang luar, maka saya tidak dapat mengawasinya. Bukankah Direktur Zhou dari Komisi Inspeksi Disiplin ada di sini? Mereka adalah penangan masalah ini, dan mereka juga anggota Komisi Inspeksi Disiplin. Inspeksi disiplin lebih profesional daripada Anda. Anda dapat meminta mereka mengganti mari kita lihat, tanpa mereka menguraikan isi surat laporan, hanya untuk membuat mereka berpikir itu tidak apa-apa. Bukankah itu membuktikan ketidakbersalahan Anda? Petik 2. Ini, Hong Mingji merasa malu ketika mendengar ini. Tentu saja, dia tahu bahwa Zhang Yu baik-baik saja. Dia tidak bisa menentangnya atau menyetujuinya. Itu adalah dilema. Melihat ini, semua orang di sekitar juga lucu, dan tidak menyangka bahwa perilaku Zhang Yu yang tidak tergesa-gesa dan antusias telah memaksa Hong Mingji ke sudut. Zhang Yu mengalihkan perhatiannya kembali ke tubuh Liu Yang dan berkata, oke. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak relevan itu. Liu Yang, cepat gunakan ponselmu untuk masuk ke kotak surat. Direktur Zhou dari Komisi Inspeksi Disiplin sedang menunggu mereka. Petik 2. Tidak, jangan malu-malu. Aku tidak dapat mengingat kata sandi kotak suratku. Liu Yang, bingung, berkata. Dengan tidak dapat dijelaskan. Apa penjelasannya? Semua orang di sekitarku mendengar ini dengan mata sedikit besar. Lupa, apakah kamu bercanda? Zhang Yu mengerutkan kening, dan berkata, apakah kamu baru saja masuk ke kotak surat?
Bagaimana kamu bisa melupakannya? Maaf, saya perlu menjelaskan ini. Untuk memastikan keamanan mutlak, email pelaporan kami perlu diganti dengan kata sandi setelah jangka waktu tertentu, dan kata sandi yang diubah disimpan di komputer saya setiap kali saya menggunakannya. Anda harus memeriksanya di komputer sebelum Anda dapat memasukkan kata sandi. Jadi saya tidak dapat mengingat kata sandinya sama sekali. Oh, ada apa? Bukankah tidak apa-apa jika rekan kerja Anda di kantor membuka komputer Anda dan mengirimkan kata sandi kepada Anda menggunakan ponsel Anda? Setelah rekan-rekan dari Komisi Inspeksi Disiplin memeriksa kotak surat, Anda dapat mengubah kata sandi baru lagi. Sudah selesai. Semua orang di kantor kami ada di sini. Tidak ada lagi orang di kantor. Bukankah direktur Anda masih di sana? Biarkan Direktur Duan menelepon direktur Anda dan biarkan dia pergi ke kantor untuk melihat. Ini seharusnya baik-baik saja. Kami mengarahkannya. Liu Yang, Zhang Yu berteriak saat ini, dan segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Tentu saja Liu Yang juga terkejut. Pada saat semua orang merasa sedikit bingung, Zhang Yu memalingkan wajahnya dengan kasar. Apakah kamu pikir kamu dapat membingungkan dirimu sendiri jika kamu tidak mengakuinya? Jangan biarkan aku berbicara tentang apakah kamu bertanggung jawab untuk mengelola kotak surat laporan. Hanya kotak surat ada waktu masuk yang dapat diverifikasi dan waktu masuk di situs web. Kamu mengatakan bahwa kamu telah masuk ke kotak suratmu hari ini. Lalu, apakah kamu menjamin bahwa stempel waktu masuk situs web sama persis dengan stempel waktu yang kamu katakan? Jika kamu tidak dapat membuktikan sendiri ini benar, maka kamu berbohong. Apakah kamu pikir orang-orang di sini bodoh? Kamu akan tertipu oleh kebohongan yang sangat naif seperti itu. Petik 2. Liu yang bisa ditakuti oleh Zhang Yu. Dia sekarang dipaksa oleh Zhang Yu ke sudut selangkah demi selangkah, dan sekarang dia mundur selangkah, dan di belakangnya ada jurang, jadi tubuhnya mulai gemetar. Hong Mingji melihat Liu yang ketakutan oleh Zhang Yu dan buru-buru berkata, Zhang Yu. Tidak adil bagi kamerat Liu yang untuk berbicara seperti ini. Gaya kerja kamerat Liu yang di kantor kami selama bertahun-tahun adalah pekerja keras, tidak pernah terlambat dan pulang lebih awal, melanggar disiplin manajemen yang relevan. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya sekarang, bahkan jika Anda tidak mempercayainya, Anda tidak dapat memaksa orang lain untuk berbohong. Petik 2. Dia tidak berbohong. Itu bagus. Bukankah Anda mengatakan bahwa salah satu pekerjaan Liu yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengatur kotak surat? Kalau begitu, mari kita hubungi direktur kantor Anda dan tanyakan apakah dia dapat bersaksi untuk Liu yang bukankah semuanya jelas. Anda tidak pernah memberitahu saya, direktur kantor Anda bahkan tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab Liu Yang. Ini, Hong Mingji tercengang mendengar ini. Dia juga tidak menyangka Zhang Yu tiba-tiba menoleh ke bos di kantornya. Jika Anda menelepon bos sekarang, bukankah semuanya itu adalah hal yang kau katakan? Melihat wajah Hong Mingji yang muram, Zhang Yu menatap Liu Yang sambil tersenyum, dan berkata, Liu Yang. Jika kau bersikeras untuk tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku berhak meragukan bahwa kau adalah dalang dari masalah ini. Katakan, keuntungan apa yang kau terima? Kebohongan apa yang kau gunakan untuk menipu wakil direkturmu Hong? Aku yakin kau berada di balik layar. Tidak, itu bukan aku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Liu Yang berteriak keras. Liu Yang, tenanglah. Masalah ini belum konklusif. Kita tidak boleh mengalahkan diri sendiri. Hong Mingji menyela dengan tergesa-gesa. Namun, Liu Yang pada dasarnya takut dengan kata-kata Zhang Yu. Menurutnya, masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Dia bersedia membantu Hong Mingji mempertahankan kebohongan ini hanya karena kepatuhan pada atasannya. Aku pasti akan membawa panci untuk orang lain, terutama untuk panci sebesar itu. Aku sama sekali tidak bisa membawa tubuh sekecil itu. Biasanya saya di kantor hanya bertanggung jawab untuk meninjau masuk dan keluarnya dana dari biro olahraga, dan saya tidak pernah mengelola kotak surat laporan apapun. Ini diatur oleh wakil direktur Hong sendiri. Dia tidak memberi kami rapat apapun sebelumnya. Dia datang ke tim lintasan dan lapangan hari ini. Dia membuat pemberitahuan sementara di pagi hari. Kami tidak tahu apapun tentang angin sebelumnya. Liu yang tidak berniat menyembunyikan Hong Mingji lagi, dan langsung mengatakannya seperti tabung bambu yang menuangkan kacang di depan semua orang. Liu yang menjual Hong Mingji, dan semua orang di sekitarnya segera mengalihkan pandangannya ke Hong Mingji yang pucat. Di mata semua orang,
sekarang bahkan bawahan terakhir telah mengkhianatinya. Hong Mingji seharusnya tidak memiliki metode sedang diperdebatkan. Hong Mingji, tentu saja, juga memiliki wajah Tai King dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dapat dikatakan bahwa semua tombak menunjuk ke dirinya sendiri lagi, dan tidak ada yang dapat berbagi tekanan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan krisis langsung. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Wakil Direktur Hong, apa yang ingin Anda jelaskan tentang pernyataan Kamerat Liu Yang? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda mengatakannya benar? Tetapi sekarang Anda apa yang disebut jaminan itu mengalahkan diri sendiri? Petik 2. Dalam menghadapi ejekan dan sarkasme Zhang Yu, wajah Hong Mingji muram dan nadanya hilang. Dia berkata, Zhang Yu, apakah kamu pikir kamu dapat memaksaku untuk tunduk dengan mengandalkan pohon besar Komisi Inspeksi Disiplin ini? Kamu bermimpi. Aku mengatakannya lagi, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, tidak masalah, apakah kamu masih ingin menyebut rusa itu sebagai kuda? Oh, katakan itu, apakah kamu akan melawan dengan keras kepala? Zhang Yu tertawa dingin, kekeras-kepalaan tidak dapat dibicarakan. Aku telah bekerja dalam sistem selama bertahun-tahun. Aku selalu menghadapi ujian organisasi. Dapat dikatakan bahwa itu pasti tidak akan tunduk seperti kekuatan jahat lainnya. Hong Mingji juga memikirkannya sekarang. Jika kamu menjelaskan masalahnya, kamu tidak dapat memakannya. Kamu mungkin juga menggigitnya dan tidak mengakuinya. Pihak lain tidak memiliki bukti dan tidak dapat melakukan apapun terhadap dirinya sendiri. Semua orang di sekitar telah melihat semuanya dengan sangat jelas. Hong Mingji masih mati. Bebek itu memiliki mulut yang keras, dan dapat dilihat bahwa jika orang tidak tahu malu, apa yang seharusnya mereka lakukan. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa jika Hong Mingji tidak mengakui bahwa masalah itu ada hubungannya dengan dirinya, Zhang Yu dan beberapa anggota Komisi Inspeksi Disiplin akan benar. Setidaknya sekarang ada bukti yang lebih kuat untuk membuktikan Hong Mingji, dan dia hanya dapat menyelesaikan masalah itu nanti. Bolehkah saya melaporkan sesuatu kepada pemimpin? Liu yang tiba-tiba berkata ketika semua orang mengira bahwa urusan hari ini mungkin seperti ini. Setelah mendengar ini, Zhang Yu tersenyum dan berkata, tentu saja tidak ada masalah. Liu Yang, apa yang dapat Anda katakan dengan yakin? Jika Anda dapat memberikan bukti yang menguntungkan untuk membuktikan ketidakbersalahan Anda, maka saya percaya kepada Komisi Inspeksi Disiplin, kami pasti akan mempertimbangkan kembali hasil pertanyaan Anda. Petik 2. Terima kasih atas kepemimpinan Anda. Terima kasih atas kepemimpinan Anda. Liu yang berkata dengan tatapan menawan ketika dia mendengar ini. Hong Mingji bisa dikatakan marah di samping. Saya tidak menyangka bahwa bawahannya yang paling berharga, mengkhianati dirinya sendiri, memalingkan wajahnya lebih cepat daripada orang lain. Satu-satunya cara untuk mengatakan, Liu Yang, jika Anda tidak memiliki bukti, jangan bicara omong kosong. Anda pikir Anda telah mengkhianati saya. Apakah Anda akan memiliki akhir yang baik? Liu yang mendengar ini dan melirik Hong Mingji. Dari sudut pandangnya, insiden ini telah melibatkan dirinya sendiri. Disebut demikian bahwa orang tidak mati untuk diri mereka sendiri, dan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan insiden ini, tetapi tidak beruntung untuk mengikuti Hong Mingji. Itu saja, tentu saja, sekarang kita harus memerangi kejahatan. Liu yang tersenyum pada Zhang Yu, ketua. Beberapa hari yang lalu saya kesulitan pergi ke kamar mandi lagi, dan tepat ketika saya mendengar seseorang masuk ke kamar mandi, telepon berdering. Ketika saya mendengar orang itu adalah Hong Mingji. Dia dan penelepon itu sepertinya adalah tim atletik yang disebutkan. Saya yakin catatan panggilan Hong Mingji saat ini belum dihapus. Selama ketua dapat memeriksa catatan panggilan telepon selulernya, dia akan dapat mengetahui siapa yang harus meneleponnya. Isi laporan Liu yang dapat dikatakan tajam. Hong Mingji mendengar ini tampak pucat, dan dia tidak menyangka bahwa ada celah yang fatal di tubuhnya. Catatan panggilannya dengan Guoming memang tidak dihapus sekarang. Jika Zhang Yu mengambil ponsel mereka dan memeriksa catatan panggilan, bukankah semuanya akan sepenuhnya tertutup? Hehehehe, ya, Liu Yang, laporan yang Anda berikan terlalu berguna. Benar, karena Anda mendengar Hong Mingji menelepon, apakah Anda tidak mendengar informasi apapun dari penelepon? Sepertinya dia adik laki-laki Hong Mingji, tetapi seharusnya bukan adik laki-laki. Keluarganya adalah anak-anak, jadi menurutku dia seharusnya sepupu,
karena dia bukan bermarga Hong. Sepertinya dia bermarga, atau dia Guo. Negara, Guo, tanda tanya, kata-kata Liu yang hampir mempersempit lingkaran. Meskipun tim atletik tidak memiliki marga, ada beberapa yang bermarga Guo. Yang lain secara alami mengunci pandangan mereka pada beberapa yang bermarga Guo, dengan ekspresi ragu. Hei, apa yang kalian lihat dariku? Aku ingin menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku sama sekali tidak memiliki saudara yang bernama Hong. Tidak masalah bagiku. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa jika aku memiliki saudara seperti itu, biarkan aku keluar, oh. Aku tidak akan pernah menemukan pacarku dan dikeluarkan dari tim atletik. Aku mengandalkannya, aku bahkan lebih mustahil. Berapa umurku? Sepupu dengan nama belakang itu adalah sepupuku, bagaimana mungkin aku menjadi sepupunya? Bahkan Guo Hong, asisten pelatih tim lompat tinggi, buru-buru menyatakan. Hampir semua orang di tim lintasan dan lapangan bernama Guo buru-buru membuktikan ketidakbersalahan mereka, agar tidak terlibat dalam masalah yang merepotkan ini. Pada saat ini, Guo Ming, di bawah pengingat Ma Xingcai, berencana untuk meninggalkan tempat yang benar dan salah ini secara diam-diam. Akan sangat terbayangkan jika dia akhirnya dibawa keluar di depan umum. Hei, yang berbaju biru, 55, kemana kamu pergi? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Guo Ming, yang telah meninggalkan kerumunan dan berencana untuk pergi dengan tenang, segera berhenti. Dia melihat pakaiannya, dan menulis angka besar 55 di atasnya. Orang-orang di sekitar mereka juga mengikuti arah jari-jari Zhang Yu, memberi jalan kepada orang-orang yang terbuka. Orang-orang ini ingat bahwa pria licik itu juga bernama Guo. Zhang Yu, yang memberi jalan di antara kerumunan, menatap Guo Ming yang tidak jauh dan mencibir, hantu. Jika tebakanku benar, kamu pasti Guo, kamu sepupu Hong Mingji. Benar, Guo Ming pucat saat ini, dan akhirnya dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia juga tercengang oleh pihak lain. Bocah bau, sebelumnya, aku curiga bahwa masalah ini pasti ada hubungannya denganmu. Kamu mengerutkan kening dengan Hong Mingji di samping, ketika aku tidak ada, kan? Zhang Yu berkata sambil tersenyum. Baru saat itulah semua orang di sekitarku tahu bahwa Zhang Yu selalu tahu bahwa Guo Ming adalah Neiying, tetapi tidak mengatakannya dari awal hingga akhir. Ternyata dia sedang menunggu saat ketika buktinya meyakinkan. Dapat dikatakan bahwa baik Hong Mingji maupun Guo Ming sudah tahu saat ini. Segalanya tidak dapat disembunyikan sekarang. Dan mereka sangat buruk bagi saudara-saudara mereka sehingga mereka akan segera sial setelah Guo Ming diusir di tempat, dia tiba-tiba pingsan. Dia tidak sekuat garis pertahanan psikologis sepupunya Hong Mingji, dan dia dengan cepat menjelaskan semua hal. Dapat dikatakan bahwa semua pemain dalam kelompok yang sama kecuali Qi dijatuhkan olehnya, dan gambaran sebenarnya dari insiden yang dijebak semuanya muncul dari sini. Hong Mingji juga mengakui bahwa dia telah berpartisipasi dalam semua tindakan tak tahu malu yang menjebak Zhang Yu di hadapan berbagai bukti seperti akun sepupunya dan catatan panggilan. Tentu saja, menunggunya akan menjadi hukuman berat oleh regulator disiplin sistem. Pada akhirnya, Kurongchang mengetahui hal ini, dan dia tentu saja sangat marah. Dia memerintahkan Komisi Inspeksi Disiplin dan Biro Pendidikan untuk menganggap serius Hong Mingji. Dapat dikatakan bahwa Hong Mingji menebak awalnya, tetapi tidak menebak hasilnya. Dia akhirnya dipecat dari semua posisi dalam sistem dan berubah menjadi orang yang berkepala datar. Dia harus mengatakan bahwa hukumannya sudah sangat berat. Mengenai pendapat penanganan Guo Ming, Ma Xingcai, tentu saja, itu tidak berlaku untuk metode hukuman Hong Mingji. Bagaimanapun, dia bukan orang dalam sistem, jadi dia hanya dapat ditangani oleh tim lintasan dan lapangan atau klien Zhang Yu atau ingin meminta pertanggungjawabannya. Ketika pelatih kepala tim lintasan dan lapangan Zhu Xiangzi bertemu di ibu kota provinsi, dia mendengar Liang An melaporkan kejadian tersebut. Jadi ketika dia kembali ke tim lintasan dan lapangan, dia sangat marah. Sebagai bos sebenarnya di tim lintasan dan lapangan, bagaimana Anda bisa mentolerir gulat para pemain, bahkan kehormatan dan rasa malu seluruh tim lintasan dan lapangan terlibat? Tentu saja, pelaku insiden tersebut harus dihukum berat. Guo Ming akhirnya dipecat dari tim lintasan dan lapangan dan kehilangan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam pertandingan provinsi.
Ma Xingcai dijatuhi hukuman peringatan dalam tim, pada saat yang sama membatalkan rekomendasi atlet berprestasi tahunan, dan akhirnya didenda 10.000 yuan, yang dianggap sebagai hukuman berganda. Namun, dia tidak didiskualifikasi. Bagaimanapun, Ma Xing adalah unggulan kedua dalam nomor lari 100 meter perorangan putra dan nomor estafet. Meskipun dia adalah salah satu pemicu, ide itu bukan darinya. Zhu Xiangzi juga membuka matanya kepadanya. Tentu saja, mengenai keputusan hukuman Ma Xingcai, Zhu Xiangzi juga merujuk pada maksud Zhang Yu. Jika Zhang Yu bersikeras membiarkan Ma Xingcai lolos, maka Zhu Xiangzi hanya bisa mencubit hidungnya dan mengakuinya. Sedangkan untuk pemain yang tersisa dalam nomor estafet, semua orang kecuali Qi didenda 2.000 yuan sebagai hukuman. Insiden pintu berbingkai telah berakhir dengan sukses. Pada akhirnya, Zhang Yu juga sangat meningkatkan posisinya di tim atletik karena insiden ini. Bahkan pelatih kepala Zhu Xiangzi tidak memiliki sikap yang tinggi terhadap pemain lain. Ketika dia menghadapinya, dia selalu terlihat baik dan bahkan saling membandingkan. Pelatih kepala proyek tersebut adalah three-pointer yang sopan. Sebenarnya, tidak mengherankan bahwa Zhu Xiangzi telah banyak berubah. Pihak lain dapat dengan mudah memobilisasi energi komite disiplin kota, dan bahkan memecat Hong Mingji, yang setingkat dengannya, dan bahkan dipecat dari jabatannya. Dapat dilihat bahwa energi yang terkandung di latar belakang jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan. Tentu saja, Zhang Yu tidak hanya memiliki soft power, tetapi juga hard power yang kuat. Performa lompat jauh Zhang Yu yang sebenarnya benar-benar melewati garis 8 meter, yang hampir mengejutkan tim teratas tim atletik. Untuk mengetahui hasil ini, tidak hanya melampaui rekor provinsi lebih dari 50 cm. Selain itu, fakta bahwa mereka telah memasuki standar Olimpiade B dalam satu gerakan tidak mengherankan. Karena Zhang Yu memiliki latar belakang yang luar biasa, masuk akal jika setiap orang di tim lintasan dan lapangan tidak dapat lagi memperlakukannya sebagai atlet biasa. Atlet dalam tim, berapapun usianya, bersedia memanggil saudara Zhang sebagai tanda hormat dan penghargaan. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling bahagia di tim lintasan dan lapangan adalah yang memperkenalkan Zhang Yu ke proyek lompat tim, pelatih Zhu Weiye. Bagaimanapun, kekuatan sejati Zhang Yu telah mencapai level Olimpiade, yang seperti mimpi baginya. Jadi rekor lompat jauh yang telah dibekukan selama bertahun-tahun dalam pertandingan provinsi ini juga akan dipecahkan dalam pertandingan ini. Pada saat yang sama, level lompat jauh provinsi Dongxing dapat didorong dari level bawah negara ke level atas, dan bahkan masuk ke dalam negeri. Daftar hasil Tianshui bukan tidak mungkin, jadi itu membuatnya penuh harapan untuk pertandingan provinsi ini. Di pihak Nitao, ada sedikit masalah, karena unggulan No. 4 Guoming dalam tim estafet 100 meter putra dipecat dan dikeluarkan dari tim. Situasi saat ini hanya dapat dipromosikan oleh unggulan nomor 5 asli pengganti untuk menjadi unggulan No. 4. Kemudian unggulan nomor 6 asli secara berturut-turut dipromosikan ke nomor 5 pengganti, jadi ada satu orang yang berkurang. Nitao harus menghubungi beberapa pemain bagus lainnya di kota dalam keadaan darurat, tetapi orang-orang ini tidak benar-benar tertarik untuk pergi ke pertandingan provinsi sebagai pemain pengganti untuk duduk di bangku dingin, yang tentu saja membuatnya sakit kepala. Kemudian, berdasarkan saran Pan Weiye, dia menemukan seseorang untuk menggantikannya secara internal. Itu hanya bangku dingin, tetapi sebenarnya tidak relevan. Zhang Yu akhirnya terpilih dan menjadi unggulan ke-6 estafet 100 meter putra, yang merupakan peran pengganti kedua. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan pendapat Pan Weiye. Dia berpikir bahwa daripada memberikan tempat ini kepada Zhang Yu, lebih baik memberi Zhang Yu pelapisan emas. Dengan cara ini, Zhang Yu juga dianggap telah berpartisipasi dalam 3 proyek individu dan proyek kolektif. Itu juga dianggap tidak tahu malu, dan juga dianggap tidak ada seorang pun di lapangan. Tentu saja, Nitao tidak dapat menentangnya. Untuk mengetahui bahwa Zhang Yu memiliki kakak laki-laki dalam tim, maka kakak laki-laki itu akan mendapatkan tempat berlapis emas ini. Saya percaya bahwa anggota tim lainnya tidak akan diajukan oleh tekanan Zhang Yu. Suatu cara, pada akhirnya, Zhang Yu benar-benar menjadi pemain nomor 6 pengganti untuk estafet putra. Setelah beberapa hari, daftar akhir pertandingan atletik tingkat provinsi dari tim atletik lintasan dan lapangan telah ditetapkan, dan sebelum batas akhir pendaftaran,
tim atletik telah mengunggah daftar tersebut ke panitia penyelenggara pertandingan provinsi. Zhang Yu juga mengakhiri latihan kebugaran fisiknya dan mulai memasuki pelatihan proyek secara formal. Karena lompat jauh Zhang Yu telah mencapai tingkat olimpiade, maka secara alamiah ia dapat segera melakukannya. Kuncinya adalah proyek lompat tinggi dan proyek rintangan, khususnya proyek lompat tinggi yang segera diselesaikan oleh Pan Weiye. Meskipun kemampuan melompat Zhang Yu sangat mengagumkan, ia masih menggunakan metode lompat gunting yang telah lama dihilangkan. Metode lompat tinggi arus utama internasional saat ini semuanya adalah gaya punggung. Selain itu, tingkat tertinggi lompat tinggi tingkat provinsi di Provinsi Dongxing telah lama melewati batas 2 meter. Menurut metode lompat gunting Zhang Yu, hanya 2 meter yang dapat menjamin masuk ke babak final. Hampir mustahil untuk menang, jadi ia harus melompat lebih tinggi. Hanya dengan begitu ia memiliki kesempatan untuk mencapai 3 besar. Oleh karena itu, Pan Weiye telah menetapkan tujuan dasar. Zhang Yu perlu menguasai metode lompat gaya punggung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat menantang batas yang lebih tinggi di pertemuan olahraga provinsi.